Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kabar ibu-ibu yang dirahmati Allah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul, menuntut ilmu, bersilaturahim, bertatap muka, berjabat tangan. Ya, mudah-mudahan ini akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, kita akan coba melanjutkan pembahasan surat Al-Ankabut ayat 26 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari gambaran ini kita dapatkan beberapa faedah, ya, beberapa penjelasan berkaitan dengan dari ayat-ayat ini. Setelah Nabi Ibrahim tentu saja di ayat sebelum-sebelumnya menunjukkan kepada kaumnya tentang dalil-dalil dan bukti-bukti kuat yang menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala terhadap risalah, kemudian kebangkitan, ya, dan bagaimana Allah menghimpunkan kembali, gitu ya, menghimpunkan kembali orang-orang yang sudah dimatikan. Mudah bagi Allah untuk masalah itu. Kemudian Allah memerintahkan kaumnya untuk apa? Menyembah hanya kepada Allah semata, ya. Dan Allah menghinakan orang-orang yang menyembah berhala. Mereka tidak menemukan jawaban atas kekufuran, kecongkakan, dan kesombongan mereka, ya. Artinya mereka itu sebenarnya sudah tahu, ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bermanfaat, ya. Berkali-kali kita membahas tentang berbagai sisi dari beberapa surat dan ayat. Kita dapati ketika mereka pun sudah mengetahuinya, tetapi karena kesombongan mereka, ya, karena kekufuran mereka, ya, mereka tidak mau mengambil apa yang menjadi upaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita dapati, ya, mereka itu menggunakan kekuatan semata, menggunakan akal mereka, ya, dan akal mereka itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana keadaan orang yang kalah debat, yang bertopang pada posisinya dan kekuatan kekerajaannya, inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtulu au harriquhu fa'anjahullah, ya. Ini jadi ayat-ayat yang sebelumnya yang memberikan penguatan kepada Nabi Ibrahim pada saat Nabi Ibrahim hendak melakukan perjalanan, ya. Kemudian kita lihat di ayat ini, ya, fa'amana lahu Lut, yakni ketika dari kalangan kaumnya Nabi Lut, ya, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, ya, kepada Nabi Ibrahim di dunia dan di akhirat karena ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita lihat, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim Ishak setelah Ismail.
ketika dia sudah tua. Demikian juga Yakub keturunan Ibrahim sebagai cucunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dalam surat Maryam ayat 49. Begitu juga di ayat 72 di surat Al-Anbiya, dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai satu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Nah, dari ayat ini kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim dikarenakan apa? Ketulusannya di dalam melakukan dakwah. Ketulusannya dalam beribadah kepada Allah. Bahkan dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan Innal Karim ibnal Karim ibnil Karim ibnil Karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya orang yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya. Jadi itulah anugerah ya yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau tulus ya dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, waja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Kami jadikan kenabian pada anak keturunan Ibrahim. Disebabkan ketulusan Nabi Ibrahim ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu keturunan yang mulia. Ya, namun keturunan tadi ya digambarkan waja'alna fi dzurriyyatin nubuwwata wal kitab. Ya, kami jadikan kenabian pada anak keturunan Ibrahim, para nabi semua itu setelah Ibrahim itu juga adalah keturunan Ibrahim. Jadi para nabi yang dilahirkan setelah Nabi Ibrahim itu adalah kebanyakan dari Nabi Ibrahim ya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia adalah keturunan Ibrahim. Masya Allah ya. Jadi wa wahabna lahu wa dzurriyyatahu. Jadi sungguh apa yang didapati oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya itu disebabkan doa-doa yang tersampaikan dan ketulusan dari Nabiullah Ibrahim pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keturunan Nabi Bani Israel adalah keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sampai Nabi terakhir, Isa bin Maryam yang memberi kabar kedatangan Nabi Arab, Bani Hashim penutup para rasul secara mutlak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami diberikan kitab, kata mereka ya, Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya ini pemegang risalah, kemudian pemegang para kitab itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga didapati wa atainahu ajruhu fid dunya, dengan keturunan dan harta yang banyak tadi juga diberikan istri yang solehah dan pujian yang bagus. Semua agama mencintainya dan berafiliasi kepadanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang membenci Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kebaikan budi pekertinya, ketulusannya dalam beribadah kepada Allah, hingga Allah juga menganugerahkan karunia keturunannya yang soleh, kemudian istrinya juga solehah, begitu ya. Semua agama mencintai Nabi Ibrahim ya, dan ini pernah kita ceritakan di periode yang lalu ya, pembahasan lalu ya, sampai-sampai Ikrimah berkata semua penganut agama itu mengakui Nabi Ibrahim dan berkata dialah Ibrahim termasuk golonganku. Masya Allah ya, luar biasa jika kita dapati semua orang ya mengakui kebaikan dan kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa perilaku, akhlak dan budi pekerti yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menunjukkan kebenaran, menunjukkan kepribadian yang sesungguhnya menjadi panutan. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, disebutkan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nabi Ibrahim di akhirat dikumpulkan bersama dengan golongan orang-orang yang sempurna, kesolehan mereka yang mempunyai derajat yang tinggi ya. Dengan demikian Allah mengumpulkan untuknya kebahagiaan dunia akhirat.
Jadi bayangkan ketika di dunia Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan disebabkan kesolehan yang dilakukan oleh Ibrahim dan keturunannya, juga di akhirat mereka akan mendapatkan apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang sempurna kesolehannya, sempurna akhlak-akhlaknya, sempurna keimanannya. Ya, karena itu Masya Allah luar biasa, Allah telah memberikan karunia terbesar di dunia dan akhirat untuk Nabi Ibrahim dan keturunannya. Apa yang bisa kita ambil ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa dalam ayat ini ya, di mana digambarkan bahwasanya Nabi Lut itu adalah orang pertama begitu ya, melihat api, bisa apa ya ibaratnya, Nabi Lut itu adalah orang pertama yang membenarkan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim pada saat itu dibakar, ya, dan melihat api yang dingin bersama pembakaran Nabi Ibrahim, ya. Namun menggambarkan bahwasanya keberadaan Nabi Ibrahim itu mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan pada saat itu amanalahu Lut. Lut beriman kepada Ibrahim, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Oleh karena itu ini adalah mukjizat ya, ketika Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan kemudahan dengan merasa dinginnya ketika dibakar. Ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Lut mengimani Ibrahim. Dia adalah anak laki-laki perempuan, saudara perempuan Ibrahim. Sarah juga mengimaninya. Dia adalah anak perempuan pamannya. Jadi mereka adalah saudara-saudara yang dikumpulkan, yang kemudian Nabiullah Ibrahim menjadikan Sarah sebagai istrinya, kemudian menjadikan Lut sebagai pendampingnya pada saat melakukan dakwah. Ya, setelah Nabi Ibrahim maksimal dalam memberikan petunjuk, sementara kaumnya banyak juga yang tidak mau beriman, dan terjadilah keputusasaan yang tentunya wajar ya, ketika ada orang yang melakukan kebaikan kemudian kebaikannya tidak diterima, bahkan mungkin dilakukan intimidasi dan lain sebagainya begitu ya. Maka didapatilah satu upaya ya, yang akhirnya Nabiullah Ibrahim pun melakukan hijrah ya. Ya, sebab orang yang memberi petunjuk, ketika dia memberi petunjuk kepada kaumnya dan mereka tidak mengambil manfaat, tetap tinggal bersama mereka, itu adalah sia-sia. Dan inilah juga yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Ibrahim itu hijrah ya, hijrah dari bumi Babilonia dan singgah di Palestina ketika dia berumur 75 tahun. Dan dia bersama dengan anak saudaranya yaitu Lut bin Haran bin Tarikh dan istrinya Sarah. Ibrahim adalah orang yang pertama hijrah dari bumi kafir. Utsman bin Affan sebagaimana meriwayatkan ya dalam kitab riwayat Al-Baihaqi ya, adalah orang yang pertama hijrah dengan keluarganya ke Habasyah setelah hijrah pertama setelah Nabi Nuh ya, Nabi Lut, mohon maaf. Jadi yang pertama itu adalah hijrah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mohon maaf. Kemudian hijrah yang kedua ya dilakukan oleh Utsman bin Affan sebagaimana yang diriwayatkan. Kemudian ibu-ibu, hikmah dari hadis ayat-ayat ini adalah Allah memuliakan Nabi Ibrahim setelah dia hijrah. Allah menganugerahkannya anak cucu, yang memberikannya anak Ishak dan cucu Yakub setelah Ismail. Allah juga menjadikan kenabian pada keturunannya ya, memberi mereka kitab, tidak mengutus seorang nabi setelah Ibrahim kecuali adalah keturunannya. Jadi dipahami bahwa keturunan yang lahir setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan yang menjadi para nabi. Allah menurunkan 4 kitab yang dikenal pada anak keturunannya ya, dipahami tadi sudah dibahas ya, bagaimana Taurat diberikan kepada Musa, kemudian
kitab Zabur diberikan kepada Daud, kemudian Nabi Isa diberikan kitab Injil, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran sebagai Furqan, ya. Keturunan inilah yang kita dapati, keturunan yang memang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberinya pahala di dunia berupa persatuan para pemeluk agama kepada Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada satupun yang berbeda agama dari agama manapun yang mana mereka mengakui terkait dengan kebaikan, kebenaran, budi pekerti yang luhur yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Ya, kemudian Allah juga menjadikannya dalam golongan orang-orang soleh di akhirat. Jadi nanti di akhirat itu Allah akan kumpulkan ya keturunan Ibrahim alaihi salam dalam satu tempat, di mana disebabkan karena doa-doa yang tersampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada umatnya dan dzurriyyah di bawahnya dan keturunannya. Ini semua adalah anjuran untuk mengikuti Nabi Ibrahim dalam kesabaran menjalankan agama yang benar. Kita lanjut ibu-ibu ya, di dalam ayat 28 sampai 35 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji," ya. Di mana pernah kita membahas bagaimana kaumnya Nabi Lut itu melakukan homoseksual. Jadi di ayat 28 sampai 35 ini bercerita tentang bagaimana kisah Lut dan kaumnya yang belum pernah dilakukan oleh seorang manapun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Ibrahim berkata, sungguh di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan ketika para utusan, para malaikat datang kepada Lut, dia merasa sedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka para utusan berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang yang mengerti. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, khusus dari ayat 28 sampai 35 ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang peristiwa tentang kezaliman yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, ya. Karena apa? Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim dengan anugerah keturunannya, kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya itu membenarkan apa yang dibawanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menceritakan kisah Nabi Lut, ya. Sebab ya kita tahu bahwa Nabi Lut itu tinggal di masanya Nabi Ibrahim. Dia semasa dengan Nabi Ibrahim walaupun berbeda tempat, begitu ya. Disinilah Allah tidak menyebutkan dakwah Nabi Lut untuk tauhid sebagaimana nabi-nabi yang lain, tetapi hanya sebatas peristiwa khusus yang dialami oleh kaumnya. Ya, larangan perbuatan keji. Ya, yang dimana di tempat lain itu pengingatannya tentang ketauhidan, gitu ya. Tetapi pada ayat-ayat lanjutan dari surat Al-Ankabut di ayat 28 sampai 35 ini
Allah menggambarkan bagaimana perbuatan yang menjijikkan ya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ya, hingga perkara ini membawa kepada penguatan kepada Nabi Lut agar beliau mohon mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia putus asa untuk menggertak ya mereka dan menyucikan diri mereka dari perbuatan keji itu, justru Nabi Lut mendapatkan bantahan-bantahan, bahkan ditantang oleh kaumnya. Ya, bagaimana penantangan-penantangan itu dilakukan oleh kaum Nabi Lut seolah-olah mereka menginginkan disegerakannya azab ya. Maka kita lihat dari ayat per ayat ini, walutan idh qala liqaumihi sampai al-alamin gitu ya. Ingatlah wahai Rasul kepada kaummu sebagai pelajaran dan nasihat akan kisah Nabi Lut ketika Allah mengutusnya ke penduduk Sodom. Lalu Nabi Lut mengingkari perlakuan dan perbuatan keji yang mereka ciptakan. Dia berkata sembari mengingkari, mengancam, menghina, dan menggertak mereka. Apakah kalian melakukan perbuatan yang sangat keji menurut syara' tabiat Lut, tabiat manusia yang lurus ya. Jadi Nabi Lut berupaya terus untuk memberikan nasihat ya dengan segala bentuk pengancaman, bahkan pengingatan ya, bahkan menghinakan, kamu itu lebih rendah dari hewan ketika kamu mendatangi laki-laki untuk kamu gauli, untuk kamu datangi dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian Nabi Lut mengulangi pengingkaran terhadap mereka ya, dan menjelaskan kekejian perbuatan mereka itu dengan kalimat ya. Yang pertama, innakum lata'tunar rijal, apakah kamu mendatangi laki-laki gitu ya dengan syahwat seperti mendatangi perempuan gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya pengejekan gitu ya, penghinaan. Kok bisa sih orang laki datanginnya laki-laki begitu ya? Apa tidak memiliki fitrah yang baik begitu ya? Apakah tidak normal begitu ya? Tidak seorang pun demikian ya, karena sebelumnya tidak ada kejadian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kaum yang seperti dialami kaumnya Nabi Lut ini ya. Jadi didapati kisah Nabi Lut ini tidak seorang pun sebelum kalian melakukan perbuatan ini, untuk menunjukkan bahwa kalau kalian melakukan berarti kalian adalah orang pertama yang memberikan keteladanan buruk, dan itu ketika diikuti oleh pengikut-pengikut setelahnya kalian akan mendapatkan jariah keburukan ya, terus menerus sampai waktu yang ditentukan. Wa taqta'unas sabil, kalian berdiri di jalanan ya, mengancam pejalan dengan pembunuhan, mengambil harta dan perbuatan kejinya. Jadi ada beberapa perkara yang di masa Nabi Lut itu yang dilakukan oleh kaumnya, selain mereka melakukan pendekatan ya, pelecehan kepada laki-laki sesama laki-laki. Di sisi yang lain mereka itu menjadi perompak-perompak di jalan ya, dengan cara mengambil harta orang-orang yang berada dalam perjalanan, mengancam, membunuh ya, bahkan terjadinya pensodoman ya pada kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga disebutkan wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ya, kalian mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di majelis kalian tanpa ada yang mengingkarinya. Mereka mempunyai akhlak yang paling buruk ya di antara perjalanan para nabi ya, di mana hal seperti ini tidak diberlakukan pada masa-masa sebelum nabi-nabi sebelumnya dan sesudahnya. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis ya, ketika disebutkan wa ta'tuna fi nadikumul munkar, beliau bersabda ya, mereka melempari pengguna jalan dengan kerikil,
mengolok-olok mereka, itulah kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi orang-orang baik ya itu dihinakan karena mereka tidak mau melakukan anggaplah perbuatan liwat ya, perbuatan homoseksual ya kepada mereka gitu ya. Akhirnya mereka mengolok-olok gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan dan terjadinya pembunuhan terhadap mereka yang melakukan penolakan dan seterusnya, ini adalah perbuatan yang jelas keji ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, sungguh kaum Lut mempunyai dosa-dosa selain perbuatan penjijikan itu. Di antara mereka saling menzolimi, saling mencaci, saling buang angin di tempat-tempat pertemuan mereka, melempar orang lain dengan kerikil, bermain catur, memakai pakaian sablon, menyucuk ayam, menanduk kambing. Artinya ini adalah perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya di sana terdapat judi, di sana terdapat kemungkaran-kemungkaran gitu ya. Ada yang intinya tidak memiliki akhlak yang baik gitu ya, bahkan sampai berpakaian mendekati laki-laki, sesama laki-laki ini menjadi satu hal yang biasa. Bahkan yang lebih juga didapati dalam peristiwa ini mereka itu pungli ya, meminta pungutan-pungutan liar kepada pejalan-pejalan, dan kalau mereka menolak gitu ya, mereka akan rampok, kemudian dibunuh gitu ya. Mereka adalah kaum yang pertama melakukan homoseksual dan lesbian ini. Maka nyatalah ya mengapa kaum Lut ini dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat al-munkar, Mujahid menafsirkan dengan fluid ya, memainkan burung merpati, bermain kelereng ya. Jadi ini merupakan kebiasaan-kebiasaan berjudi yang dilakukan secara lepas. Mungkin ini kejadiannya juga bisa kita kaitkan dengan negeri kita ya. Banyak di antara masyarakat di negeri kita ini yang nyabung ayam misalnya seperti itu ya. Main perjudian dengan binatang-binatang yang di kerangkeng gitu ya. Itu adalah kezoliman-kezoliman yang sesungguhnya mengikut apa yang telah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kemudian jawaban mereka apa? Famakana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Jawaban mereka itu justru menantang gitu ya. Lut, kalau memang kamu benar, ayo deh munculin azab itu sekarang ya, sekarang gitu ya. Itulah sebab karena kekufuran mereka, kecongkakan mereka, sehingga dengan kesombongan mereka itu mereka minta azab itu disegerakan ya. Ketika mereka minta azab itu disegerakan, maka Nabi Lut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukan oleh kaumnya ini melampaui batas ya. Ketika Nabi Lut awal-awal menasehati, mereka menolak begitu ya. Kemudian Nabi Lut mengingatkan dengan keras, mereka juga menolak ya. Ketika dia terus mengingkari, maka mereka pun berkata kepada Nabi Lut agar menyegerakan azab itu jika memang benar ada yang disebut dengan Tuhannya Nabi Lut. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negeri ini, karena mereka yang menganggap dirinya suci. Jadi justru Nabi Lut itu ya dikriminalisasi dan didiskriminasi terkait dengan penganggapan kesucian pada diri mereka. Ya, ketika Nabi Lut putus asa dengan sambutan kaumnya, maka dia meminta kepada Allah dengan doa-doanya. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, bantu aku gitu ya. Tolonglah aku atas kaum yang berbuat keji ini ya. Termasuk kita ibu-ibu ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini kita bisa minta kepada Allah ya, agar kita dijauhkan ya, kita ditolong oleh Allah dari kaum-kaum yang berbuat keji. Bukankah dalam dampak pandemi ini kita lihat betapa tindak kekejian dan kriminal terjadi di mana-mana. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada seorang nabi yang meminta kebinasaan kaumnya kecuali ketika dia mengetahui bahwa ketiadaan mereka adalah lebih baik daripada keberadaan mereka. Ya, inilah yang dilakukan
juga oleh Nabi Nuh ya, karena keberadaan kaumnya itu lebih menzolimi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, tidak ada kemaslahatan atau kebaikan yang diharapkan oleh kaumnya Nabi Lut ya, termasuk juga kaumnya Nabi Nuh. Inilah yang menyebabkan dua para nabi ini berdoa kepada Allah agar menyegerakan azab kepada mereka. Karena tingkat kezaliman yang mereka lakukan itu sudah luar biasa ya. Allah pun mengabulkan doanya dan mengutus para malaikat untuk mengazab kaumnya dan menolong Nabi Lut serta pengikutnya. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu ya inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Allah mengutus malaikat, lalu mereka sampai ke rumah Ibrahim ya, dalam penampilan sebagai tamu. Dia pun memberikan apa yang pantas untuk tamu-tamu sebagaimana sudah kita jelaskan dulu di beberapa ayat sebelumnya, surat-surat sebelumnya, bagaimana Nabiullah Ibrahim itu menjamu tamunya ya, dan memberikan isyarat akhlak yang mulia dalam penerimaan tamu ya, karena Nabiullah Ibrahim itu memberikan kebaikan, akhlak yang baik kepada para tamunya. Kemudian pada saat itu tamunya memberikan kabar gembira bahwasanya Nabiullah Ibrahim akan diberikan keturunan melalui Sarah ya, yang nantinya anak mereka bernama Ishak ya, dan juga memiliki cucu Yakub. Kemudian mereka memberitahu bahwa mereka akan membinasakan kaum Nabi Lut gitu ya. Sementara Nabi Ibrahim pada saat itu mengingatkan, di sana itu ada sepupu kami gitu ya, sepupu kami atau saudara kami yang bernama Lut begitu. Bagaimana mungkin nanti dia dihancurkan? Tapi para malaikat ini mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi Nabi Lut dan pengikutnya, kecuali siapa? Kecuali istrinya. Qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanajiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Jadi malaikat ini telah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim ya, bahwa Nabi Ibrahim itu nggak perlu takut karena Nabi Lut itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para pengikutnya, kecuali istrinya yang memang telah melakukan persekongkolan terhadap apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut ya. Jadi karena rasa khawatir, rasa iba, kasihan gitu ya terhadap Lut, akhirnya Nabi Ibrahim memberikan gambaran agar jangan ya mendatangi atau mengazab negeri itu. Tapi setelah mendapatkan berita tentang perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Lut juga kaumnya, maka Nabi Ibrahim berkata dalam dirinya bahwasanya dia beriman ya kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, dan dia mempersilahkan tamu itu untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ibrahim berkata karena kasihan terhadap Lut, di desa itu ada Lut, dia bukan orang yang zalim, dia adalah Rasul Allah. Malaikat berkata, kami lebih tahu daripada kamu. Jadi karena yang datang kepada Nabiullah Ibrahim itu adalah malaikat, tentu malaikat ini mengetahui apa yang akan dia kerjakan, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sungguh akan menyelamatkan Lut, keluarga dan para pengikutnya, kecuali siapa? Kecuali istrinya, karena dia tidak beriman. Dia termasuk orang-orang yang binasa sebab menyokong kaum atas kekufuran, atas kezaliman, dan atas perbuatan keji. Kemudian mereka mendatangi Nabi Lut, mereka masuk ke rumahnya dalam bentuk pemuda yang tampan. Ketika Nabi Lut melihat mereka, dia tidak mampu melindungi mereka. Ya, jadi Nabi Lut itu ketika para malaikat mendatanginya dalam bentuk manusia yang tampan tadi, dia sedih gitu ya. Sedih kenapa? Karena dia tidak mampu berbuat apapun, dan pasti kaumnya ini akan menyerbu laki-laki ini untuk dilakukan perbuatan keji kepadanya. Dan ternyata benar,
kaum Nabi Lut ini berdatangan gitu ya, berdatangan dan menyatakan Lut pura-pura suci, padahal dia udah nyimpen duluan laki-laki yang tampan ini untuk dijadikan santapannya. Kira-kira seperti itu membahasakannya. Maka datanglah para laki-laki setelah diinformasikan oleh istri Nabi Lut gitu ya, bahwa di rumahnya itu ada laki-laki yang tampan gitu, yang bisa dilakukan berbagai aktivitas bersamanya. Nah, jadi kita dapati ya, janganlah kamu khawatir, kata malaikat ya, karena sungguh kami datang itu untuk membuat kamu terselamatkan ya. Jangan kamu bersedih hati karena apa yang kami lakukan terhadap kaummu yang menjijikkan ini. Kami datang untuk mengazab mereka ya. Kami akan menyelamatkanmu dan kaummu, dan tentu tidak akan menyelamatkan istrimu ya. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang yang dibinasakan ya, karena dia menyokong atau sepakat dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut begitu. Kemudian para malaikat mendeskripsikan ya tentang masalah azab itu. Ya, apa yang disebutkan? Kami akan menurunkan kepada penduduk desa Sodom yaitu azab yang sangat dahsyat ya, lagi besar dari langit yang membuat diri mereka guncang karena kefasikan mereka. Jadi seperti yang sudah tersampaikan sebelumnya ya, Allah memberikan seperti gempa yang kemudian terombang-ambing diri mereka gitu ya. Kemudian gempa itu menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan desa mereka kemudian jadi danau Lut ya, laut mati. Jibril mencabut tempat mereka dari bumi. Kemudian tempat tinggal mereka di bumi ini diluluh lantakkan begitu ya. Kemudian mengangkatnya ke langit ya, kemudian dihempaskan lagi. Jadi seolah-olah kayak orang narik sampah begitu ya, sampahnya diangkut gitu, dinaikin ke atas oleh alat yang berat, kemudian dihempaskan. Nah, seperti itulah yang dilakukan ya kepada kaumnya Nabi Lut, yang mereka melakukan kezaliman yang sangat besar. Allah mengirimkan api panas ya. Jadi sebelum mereka diangkat itu ya, Allah turunkan api-api panas terlebih dahulu ya, yang mana api itu adalah batu dari neraka, diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membuat mereka mengalami kebutaan, terbakar diri mereka begitu ya. Ketika di dunia saja mereka merasakan penyiksaan itu, apalagi naudzubillah min dzalik, mereka juga akan menghadapkan diri mereka dalam penyiksaan yang sangat pedih lagi nanti di akhirat. Mereka adalah termasuk orang-orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat ya. Walaqad tarakna ya minha ayatun bayyinatun liqaumi yaqilun. Sungguh kami tinggalkan dari desa itu sebagian peninggalan rumah mereka yang roboh, atau kabar berita mereka sebagai tanda yang tampak dan jelas. Jadi kalaupun ada peninggalan-peninggalan itu pada hakikatnya ya, agar kita bisa mengambil pelajaran ya, dimana pelajaran untuk bisa berpikir, merenungkan bahwa apa yang terjadi pada kaum Lut itu merupakan satu bentuk kekejian, dan ini sebetulnya pengingat pada kondisi sekarang. Sekarang kita dapati berbagai macam kelompok kembali ya memunculkan perilaku-perilaku seksual bebas ini, dan juga perilaku homoseksual. Jadi la haula wala quwata illa billah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu? Bahwa Nabi Lut sangat mengingkari perbuatan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, homoseksual ini merupakan satu perbuatan yang menjijikkan dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hal yang dianggap menzalimi diri ya, menzalimi diri ya. Kemudian kaumnya mengimbangi pengingkaran Nabi Lut dengan ejekan dan bahkan penantangan gitu ya. Kalau memang benar ya, maka mereka minta azab disegerakan. Kemudian juga ayat ini menunjukkan kewajiban hukum had ya homoseksual itu, karena homoseksual itu sesuatu yang dilarang oleh Allah karena dianggap perbuatan keji. Jadi memang harus diberlakukan hukum ketika seseorang
melakukan homoseksual. Nah, bagaimana dengan negeri kita? Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik ada hukum nanti perundang-undangan yang memang membolehkan perilaku ini, mengatasnamakan hak asasi manusia misalnya seperti itu ya. Padahal jelas ini telah merusak norma-norma baik dalam kehidupan juga agama. Tidak ada seorang nabi yang meminta kebinasaan satu kaum kecuali ya dia telah putus asa untuk bisa mendapatkan langsung pertolongan dari Allah. Jadi doa-doa yang disampaikan oleh para nabi untuk pembinasaan dari kaumnya itu lantaran perilaku yang sudah melampaui batas ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ya, azab turun pada satu kaum yang menyelamatkan orang-orang soleh terlebih dahulu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Lut dan para pengikutnya yang mukmin ya. Kemudian barulah hukuman-hukuman itu diberlakukan kepada orang-orang fasik ya, orang-orang zalim ya. Allah meninggalkan sebagian bekas tempat tinggal mereka yang roboh sebagai pelajaran. Makanya kalau kita dapati Ibu ya, di daerah Babilonia itu akan kita temui beberapa saksi sejarah ya dengan kondisi terjadinya azab Allah yang sangat dahsyat di negeri itu. Kemudian tugas malaikat ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim itu mencakup beberapa perkara ya, mencakup 2 perkara. Yang pertama adalah kabar gembira yang diberikan oleh Allah tentang hamilnya Sarah ya sebagai rahmat yang Allah berikan kepada mereka, dan juga peringatan pembinasaan ya atas kemurkaan yang Allah sampaikan untuk Nabi Lut dan kaumnya Nabi Lut, mohon maaf. Ya, jadi 2 kabar ini disampaikan oleh para malaikat ya berkaitan dengan apa yang dilakukan ya. Malaikat tidak memberikan alasan apapun mengenai kabar gembira itu, karena tidak mengatakan misalnya karena kamu adalah rasul dan utusan Allah, tidak ya, karena semuanya itu merupakan utusan anugerah dari Allah, sehingga kabar gembira tentang hamilnya Sarah akan diberikan keturunannya gitu ya. Kemudian juga karena pemberian hukuman atau azab kepada umatnya Nabi Lut gitu ya. Ini sesungguhnya dikarenakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik ibu-ibu, kita lihat kembali surat Al-Ankabut ayat 36 sampai 40 ya, di mana di ayat ini ada kisah Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Soleh dan Nabi Musa bersama dengan kaumnya ya. Jadi nanti tolong ibu-ibu dibuka ayat-ayat ini terjemahannya supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kisah tentang Nabi Syuaib contohnya, wa ila madyana akhahum syuaiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhirah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kami mengutus ke Madian Nabi Allah yaitu Syuaib yang termasuk penduduk Madian, lalu dia memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah semata, ikhlas kepadanya, melakukan apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan pahala di yaumil akhir, takut kepada hukum dan murka Allah pada hari kiamat. Dia juga melarang mereka untuk melakukan kerusakan di muka bumi, menzalimi mereka dengan mengurangi takaran, karena memang kita tahu ya pada bab sebelumnya bahwa penduduk Madian ini paling senang ketika melakukan perdagangan itu mengurangi takaran. Ya, karena itu diingatkan bagi para pelaku perdagangan, perekonomian begitu ya, hal-hal seperti ini jangan diberlakukan karena hal ini dianggap menzolimi ya, dan setiap perlakuan zolim itu termasuk dosa besar ya. Jadi Allah murka ya dan memberikan hukuman karena perilaku-perilaku mereka. Dan ada lagi menghadang orang-orang di jalan ya, dan maksiat-maksiat lain yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib. Yang paling berbahaya itu adalah kufur kepada Allah ya. Wa kadzabuhu fa akhadnahum ya.
fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka membalasnya dengan pendustaan dan kepongahan. Sekali lagi ibu-ibu, ini adalah tabiat dari orang-orang kufur yang mereka melakukan kezoliman ya. Pada hakikatnya mereka kufur itu disebabkan kesombongan mereka, sekalipun mereka mengetahui akan dampak ketika mereka tidak beriman. Wa'ada wa thamud wa qad tabayyana lakum, dan seterusnya. Jadi kemudian dilanjutkan dengan kisah Hud dan Shalih ya. Kami membinasakan kaum Ad ya, kaumnya Nabi Hud yang tinggal di Ahqaf, yakni desa masuk dalam Hadral Maut ya, di Yaman ya. Kami juga membinasakan Tsamud ya, di mana kaum Nabi Shalih yang tinggal di Hijr, dekat dengan lembah Al-Qura antara Hijaz dan Syam. Kota-kota Nabi Shalih masih ada sampai sekarang. Orang-orang Arab mengenal baik tempat tinggal mereka dan sering melewatinya. Karena itu ya diingatkan agar kaum muslimin betul-betul mengambil pelajaran ya, karena semua yang telah diberlakukan kepada kaum-kaum para nabi ini ya, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda azab yang telah diberikan kepada kaum para nabi sebelumnya. Ya, setan itu memberikan indah zuyina linnasi hubbus syahawat minan nas ya. Jadi setan itu berupaya untuk menggambarkan sesuatu yang buruk itu menjadi baik gitu ya. Nah, ini bagaimana kisah-kisah ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat besar bagi kita ya, tentang azab-azab yang Allah berikan. Begitu juga kepada kaumnya Nabi Musa ya. Bagaimana ketika kaum Nabi Musa, dan ini lebih panjang ibu-ibu ya, kisah-kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran ya. Dan kami juga membinasakan Qorun, pemilik harta yang banyak dan perbendaharaan yang besar. Fir'aun adalah raja Mesir pada zaman Nabi Musa dan menterinya Haman. Ya, Nabi Musa telah membawa untuk mereka dengan hujah-hujah dari Allah, kemudian kebenaran risalah, tapi dengan kesombongan mereka sekali lagi mereka menolaknya. Dan tentu hal ini tidak luput. Bahkan kalau kita baca dalam tafsir-tafsir yang sebelumnya, paling banyak mukjizat yang Allah berikan adalah kepada Nabi Musa ya, tetapi dengan penglihatan dari mukjizat Nabi Musa, tidak banyak orang yang mengikuti beriman kepada Nabi Musa. Kemudian muncul macam-macam hukuman ya bagi kaum yang mendustakan ini ya. Jadi yang pertama kita lihat gitu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ada 4 macam. Yang pertama itu angin topan. Ya, bagaimana Allah mengirimkan kepada mereka seperti kaum Ad angin kencang ya, yang mana dengan angin kencang ini dihantarkanlah cuaca yang sangat dingin, dan berhembusnya angin kencang itu diiringi dengan adanya batu-batu kecil yang dilemparkan kepada mereka, mencabut mereka dari tanah, mengangkat mereka sampai kolong langit, kemudian membinasakan mereka di atas bumi. Dan inilah yang dilakukan juga kepada kaumnya Nabi Lut ya. Tambahan lagi, ketika kaum Nabi Lut itu dilemparkan batunya langsung datangnya dari neraka ya. Kemudian yang kedua ya jeritan. Kalau tadi adalah angin topan, yang kedua adalah jeritan. Allah mengirimkan kepada kaum Tsamud jeritan atau goncangan ketika mereka terus-menerus dalam kekufuran. Mereka tidak beriman sampai akhirnya jeritan itu bisa memekakkan telinga mereka ya, jeritan yang memadamkan suara dan getaran mereka ya. Perumpamaan ini dihantarkan kepada kaum Tsamud dan juga Madian. Kemudian yang ketiga pembenaman ya, dibenam begitu ya. Dan inilah yang Allah hukum kepada Qorun, di mana Qorun sewenang-wenang dan melakukan perbuatan zalim, congkak, melakukan pembangkangan, angkuh gitu ya. Dan Allah membenamkannya juga rumahnya di dalam tanah supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sombong. Kemudian yang keempat penenggelaman ya. Ini yang Allah ceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya, berkaitan dengan bagaimana Allah menenggelamkan kaum Nuh dengan topan karena kekufuran dan penyembahan berhala mereka, juga Fir'aun ya dan kaumnya. Dan inilah diantara kisah-kisah yang digambarkan di dalam
surat Al-Ankabut di ayat 30 berapa ini 36 sampai 40. Kemudian ibu-ibu yang terakhir ya di ayat 41 sampai 45 kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penyerupaan keadaan para penyembah berhala itu dengan laba-laba ya. Ini ada di ayat 41 sampai 43 ya. Bagaimana perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ya adalah rumah laba-laba. Kiranya mereka mengetahui, sungguh Allah mengetahui apa yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Jadi Masya Allah, luar biasa ya, ketika Allah memberikan perlindungan begitu ya kepada para nabi dari kaum-kaumnya yang telah berbuat zalim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah cerita ya, bagaimana sebuah cerita yang tergambarkan kalau orang-orang yang mereka menyembah berhala kemudian melakukan pengkufuran kepada Allah ya, itu tidak ada manfaatnya sebagaimana kemanfaatan yang tidak akan didapat ya kecuali bagi mereka yang memahaminya saat mereka mempelajari ilmu-ilmu Allah ya. Ternyata setelah menjelaskan tentang pembinasaan kepada orang-orang kafir ini, Allah kemudian menyerupakan keadaan orang musyrik yang menjadikan sesembahan dengan adanya laba-laba sebagai rumah mereka ya. Rumah laba-laba itu kan lemah begitu ya. Nah, inilah gambaran-gambarannya ya. Ketika dikatakan masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi auliya kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Orang-orang musyrik dalam hal menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka ya, karena ketamakan untuk bisa menolong, memberi rezeki, memberi keuntungan dan perdagangan serta lain-lainnya ya. Hal ini seperti sifat laba-laba dalam kelemahannya, membuat rumah untuk dirinya dan dianggap bisa menjaga mereka dari gangguan panas dan dingin, namun tidak memberi manfaat sama sekali ya. Jika angin berhembus, dia menjadi debu yang berterbangan. Jadi sangat lemah sekali, sekalipun harta kekayaan mereka, kedudukan mereka ya, orang-orang kafir, orang-orang yang sangat sombong ini memiliki berbagai bentuk kemegahan dunia, tetapi perumpamaan yang mereka bangun itu seperti rumah laba-laba yang kena sedikit saja dengan hembusan angin itu sudah langsung roboh begitu ya. Berhala-berhala mereka tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian rumah yang paling lemah itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah rumah laba-laba ya, karena memang sangat ringan ya, dan ini digambarkan halnya amal perbuatan mereka tidak ada bekasnya ya. Jadi apa yang mereka lakukan untuk berbondong-bondong tentang urusan dunia dan membuat mereka kufur terhadap itu tidak akan ada bekasnya, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in wa huwal azizul hakim. Allah Maha mengetahui ya bahwa berhala-berhala jin dan manusia yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Karena memang Allah lah yang Maha kuat, Allah lah yang Maha perkasa, Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Ya Allah, ibaratnya yang mereka sembah itu adalah makhluk Allah ya. Yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi pembuatan perumpamaan ya, ini menjelaskan tentang satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Jadi benarlah orang yang munafik itu ya, hakikatnya mereka itu sangat bodoh, dan mereka mengambil akidah yang notabene-nya tidak akan menolong mereka kecuali mereka mohon ampun dan taubat di hadapan Allah.
Jadi mereka itu mengisi kehidupan mereka dengan berbagai macam kebodohan, mereka mengisi kehidupan mereka itu dengan segala hal yang sia-sia. Berbeda dengan kaum muslim yang hatinya beriman kepada Allah, dia menyadari apa yang dia kerjakan, bisa menakar apa yang dia sembah gitu ya, mencari kebaikan dalam ibadahnya, beramal yang bagus dalam mengikuti syarak, sebab itu mengandung keselamatan dunia dan akhiratnya ya. Sekali lagi, kalau orang-orang yang tidak beriman, pasti mereka justru bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat 44 sampai 45 digambarkan tentang manfaat penciptaan langit dan bumi ya. Membaca Al-Qur'an dan mendirikan sholat. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Bacalah kitab yang telah diwahyukan Allah kepada Muhammad dan melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat terakhir ini kita bisa mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya, dialah zat yang wajib disembah. Dialah zat yang tidak boleh kita merasa lemah untuk beribadah kepadanya. Dan Allah Maha pemberi petunjuk ya, dengan apa? Dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada kita ya, dan Allah memberikan penjelasan dalam kita beribadah supaya apa? Kita bisa mendapatkan ridhonya. Salah satu contohnya adalah sholat gitu ya, sebagaimana dalam ayat diterangkan hiburan kepada Nabi dan orang-orang beriman itu adalah dengan sholat. Rihna bisolah ya Bilal, ayo kita beristirahat dengan apa? Sholat wahai Bilal ya. Ketika pada saat Rasulullah SAW sudah mengalami keletihan, maka sholat itu menjadi qurratu a'yun ya, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati bagi Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Nah, karenanya Allah mewujudkan dan menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kekuasaannya. Jadi di ayat 44 ini menggambarkan tentang bagaimana Allah memberikan manfaat-manfaat agama untuk kepentingan kita bisa beramal di dunia. Ya, benar-benar Allah bermaksud memberikan kebaikan gitu ya kepada manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran sebesar-besarnya ya. Kemudian dalil-dalil agar orang-orang beriman ya membenarkan ayat-ayat Allah, karena memang di ayat ini ya digambarkan tentang kekuasaan Allah gitu ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah lah yang menurunkan para nabi, kemudian Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an. Itu ingin memberikan peringatan kepada kita ketika kita mengambil petunjuk hidup ya, apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita yang kita baca, dan menjadikan sholat itu sebagai penyejuk hati kita ya, maka sungguh pada saat yang demikian ya Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Karena di dalam ayatnya ini, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya, orang mukmin itu punya kewajiban ya, dan menuntaskan kesunahan ketika mereka melaksanakan sholat ya, karena sholat ini menunjukkan ketundukan dan kekhusyuan seseorang untuk menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada tahapan-tahapannya di sini digambarkan ya di beberapa penafsiran. Yang pertama, meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah tiang pertama. Jadi sholat itu merupakan upaya yang kita lakukan di hadapan Allah agar kita terjauhkan dari segala perbuatan keji ya. Kemudian yang kedua ya, digambarkan bahwa pada saat seseorang melaksanakan sholat gitu ya, maka pada saat yang bersamaan dia akan dijauhkan juga dari dihilangkan dari bekas-bekas dosanya ya. Jadi di dalam ayat ini digambarkan bagaimana seseorang yang melaksanakan khusyuk dalam sholat ya, kemudian dia menghadirkan rasa takut ya, sehingga keikhlasannya itu
tertuangkan ya pada saat dia melaksanakan ibadah sholat, maka pada saat yang bersamaan Allah akan menyinari kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, Allah perlihatkan kekuasaannya. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, ya. Salat lebih besar daripada ketaatan-ketaatan yang lain, ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri salat itu adalah hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa punya selingan, ya. Kalau kita berhadapan dengan amal-amal yang lain mungkin bisa ada selingan, tapi ketika sholat maka tidak ada yang bisa kita selingkan, ya. Ingatan kepada Allah itu kita fokuskan, penujuan kita hanya kepada Allah itu kita bisa khusyukkan gitu ya. Jadi memang lebih besar ingatan manusia itu kepada Allah, tapi mampukah manusia itu pada saat beribadah sholat ya hanya mengkhususkan kepada Allah? Nah, ini perlu kita latih, perlu kita bimbing terus diri kita agar kita bisa maksimal. Di sini ada janji dan ancaman untuk selalu terasakan diri kita diawasi oleh Allah sehingga kita bisa terhindar dari azab Allah, ya. Barang siapa yang membawa zikir dan manfaat, yakni muncul dari pengetahuannya, perenungannya, dari hatinya yang bersih gitu ya, maka dia akan memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir yang bermanfaat itu adalah yang bersamaan dengan ilmu, menghadirkan hati, mengosongkan kecuali hanya kepada Allah. Adapun zikir yang tidak melebihi lidah, dia mempunyai tingkatan lain. Ingatan Allah kepada hamba adalah limpahan hidayah dan cahaya ilmu kepadanya. Itu adalah buat ingat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana juga Allah menyebutkan wallahu ya'lamu ma tasnaun, ya. Firman Allah adalah macam dari janji dan ancaman juga anjuran untuk merasa diawasi Allah dalam rahasia maupun yang terang-terangan, ya. Jadi ibu-ibu, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.